Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-9. Judul renungan kita pada hari ini adalah Kecerdasan untuk Berkarya. Steve Truitt, pembawa acara suatu program dalam Discovery Channel, mendapat kesempatan untuk mencoba simulator pesawat ulang-alik. Didampingi seorang pemandu profesional, Steve lantas mencoba simulator itu yang dirasakannya seperti mengendalikan pesawat sebenarnya. Melihat kecanggihan alat itu, saya merasa takjub dengan kecerdasan orang-orang yang membuat semua peralatan modern itu, sehingga dapat dipakai untuk melatih para pilot pesawat ulang-alik NASA agar mereka tetap aman saat bertugas. Kecerdasan manusia memang sudah terlihat sejak masa awal manusia diciptakan. Adam kita tahu, hanya diberi Allah mandat mengelola Taman Eden, tapi juga memberi nama segala binatang yang ada. Sementara naskah renungan hari ini menunjukkan bahwa manusia sudah mampu membuat menara tinggi yang jika tidak dikacaukan Allah, karena Allah tidak berkenan dengan motivasi mereka membangun menara, kemungkinan besar upaya mereka akan berhasil. Inilah bukti bahwa manusia lahir dengan membawa sebagian kecerdasan ilahi dalam dirinya, karena nafas hidup yang Allah tiupkan dalam setiap manusia. Sebagai orang percaya, kita pun dapat mengembangkan kecerdasan kita semaksimal mungkin. Yakinlah bahwa dengan pertolongan Tuhan, kita pun dapat menghasilkan karya yang bermanfaat. Hanya kita perlu memastikan agar hasil dari pengembangan kecerdasan itu tidak bertentangan dengan firman-Nya, tidak merugikan orang lain, dan tidak membuat lingkungan sekitar menjadi rusak. Dalam kecerdasan yang Tuhan berikan, ada kewajiban untuk berkarya. Oke, mari kita lihat. Nah, Menara Babel, menara kesombongan. Ini bukan menara Babel ya. Kalau ini adalah tree house gitu ya, rumah pohon modern tree house. Bentuknya seperti menara sih memang. Itu cocok sama tema kita, menara Babel, menara kesombongan gitu ya. Oke, mari kita baca ayatnya ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Itu barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itu sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, kalau kita lihat ayat pertama dan kedua, mereka ini sebenarnya siapa sih? Berangkatlah mereka ke sebelah timur, mereka itu siapa? Mereka itu adalah keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet, di mana ketiganya ini adalah anak-anak daripada Nuh. Nama Sinear diyakini merupakan kesalahan penyebutan dari kata Ibrani Seneneharot. Mirip dengan Sinear ya. Seneneharot itu adalah dua sungai. Artinya, dataran di mana mereka tinggal itu terletak di antara dua sungai. Nah, kita lihat ya. Ingin tahu Sinear itu di mana sih? Kita mendapatkan petunjuknya di Kejadian 10 ayat 8-10. Ayat 8 dikatakan, Kus mempermanakan Nimrod. Ini adalah keturunan dari anak-anak Nuh ya. Dialah yang mula-mula sekali menjadi orang yang berkuasa di bumi. Dia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan.
Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Akad, semuanya di tanah Sinear. Nah, saudara, di sini kita lihat ya. Ternyata Babel itu ada di tanah Sinear. Sementara kita mengerti Babel itu ada di Irak. Nah, ketika kita mengerti Babel itu ada di Irak memang terdapat dua sungai, yaitu Eufrat dan Tigris. Jadi keterangannya cocok ya. Jadi di mana Sinear itu? Mereka mau menetapkan diri di daerah Irak modern sekarang. Itu ya, di antara dua sungai. Saudara, kalau peradaban zaman kuno, itu selalu mereka pengen mendirikan pemukiman itu di antara sungai, atau pokoknya ada sungai lah, sungainya lah. Mesir ada sungai Nil, Cina ada yang Sekiang, India ada Indus. Kemudian yang ini Mesopotamia ada Eufrat dan Tigris. Jadi apalagi ini daerah diapit dua sungai, tambah seneng gitu ya. Jadi memang bukan tanpa alasan mereka memilih tanah Sinear untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Kok tahu mau jadikan tempat tinggal? Ya ini ayat 3 bilang, marilah kita membuat batu bata. Dan dikatakan di sini membakarnya baik-baik. Artinya, kenapa kok ada ditekankan membakarnya baik-baik? Karena kalau batu batanya nggak dibakar baik-baik, kurang keras, maka dia tidak akan mungkin bisa bersifat seperti batu yang keras, yang memiliki kemampuan untuk disusun tumpuk tinggi sekali. Karena tujuan daripada mereka ini adalah membangun menara toh. Berarti kalau tidak membakarnya baik-baik, maka struktur daripada batu batanya itu akan jadi lembek. Karena mungkin masih ada banyak kadar air atau apa gitu ya. Terus kemudian digunakan tergala-gala sebagai tanah liat, yaitu perekatnya. Jadi kesimpulannya dari ayat 3 itu adalah keturunan dari anak-anak Nuh ini tidak mau menyebar, tapi maunya bersatu di tanah Sinear. Karena mereka pikir tidak ada tanah yang lebih baik daripada tanah Sinear ini. Saudara, memang di Timur Tengah itu tanah yang terbaik. Kalau kita lihat ya, justru yang subur-subur, itu yang paling dekat dari Irak, Iran, apa itu. Itu tuh ada di Asia Kecil. Di mana itu? Di Turki. Atau disebut Asia Minor. Terus daerahnya di sebelah utara itu, sebelah utaranya Turki, masuk Rusia, terus masuk Yunani, Georgia, Romawi, kemudian sampai ke Spanyol. Wah, itu tuh daerahnya hijau semua. Jadi artinya ketika mereka tuh memikirkan bahwa tanah Sinear itu adalah tanah yang paling baik di seluruh dunia, itu keliru. Justru itu Tuhan itu pengen mereka tuh nyebar, supaya mereka tuh tahu ada yang lebih baik daripada tanah Sinear. Gitu loh. Ini menarik untuk pelajaran rohani kita ya. Karena seringkali kita berpikir, ini yang terbaik, yang kita tahu saat itu ini yang terbaik. Nah, itu menjadikan hal itu sebagai tanah Sinear. Tuhan pengen, oh bukan ini. Coba kamu tidak berpegang pada hal ini. Tapi coba eksplorasi di tempat lain. Maka yang terjadi adalah, oh enggak mau Tuhan. Aku yakin ini yang terbaik. Loh, disuruh nyoba sing lain kok. Pengen ini yang terbaik. Iya, ngotot. Pokoknya ini yang terbaik Tuhan. Aku enggak mau sing lain. Pokoknya ini yang terbaik. Di luar sana ada yang jauh lebih baik. Tuhan itu jauh lebih maha tahu daripada kita. Dibilangi dengan pribadi yang paling maha tahu, kita tidak mau. Nah, repot. Itu sama saja dengan berpikir tanah Sinear. Begitu ya. Pelajaran rohani seperti itu ya. Jangan kita menjadikan sesuatu itu tanah Sinear. Berpikirlah bahwa ada hal yang lebih baik. Cara yang mungkin lebih baik. Kehidupan yang mungkin lebih baik di luar sana daripada yang kita alami sekarang. Oke, sekarang kita lihat Kejadian 10 ayat 8. Nimrod, dialah yang mula-mula sekali yang berkuasa di bumi.
Jadi ada kemungkinan mereka tuh membentuk pemukiman penduduk dengan kepemimpinan Nimrod. Ingat ya, mereka itu pengen mendirikan bangunan batu, bukan kemah. Yang mengisyaratkan bahwa memang mereka tidak mau pindah dari tanah Sinear. Karena gini ya, kalau misalkan bangun menara, bangun pemukiman, itu kan harus ada koordinasinya atau setidaknya orang yang berkuasa butuh sangat banyak resources gitu ya untuk mewujudkan ini itu berhasil. Nah, karena dikatakan di sini orang yang pertama kali berkuasa di bumi ini Nimrod, ada kemungkinan sang organizer-nya ini adalah by Nimrod. Oke? And but, melawan kehendak Tuhan. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Terus ini ya, motivasi yang keliru ya. Marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Saudara, ada dua hal yang salah dalam hal ini. Hal yang pertama adalah mereka ingin menetap itu berlawanan dengan Kejadian 1 ayat 28. Karena Kejadian 1 ayat 28 ngomong, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bumi ini disuruh penuhi. Masalahnya bumi ini kan gak cuma tanah Sinear kan. Ada juga tanah-tanah lain. Betul tidak? Kalau penuhilah bumi dan taklukkanlah itu tuh enggak mereka tuh laksanakan, berarti itu mereka melanggar firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang mereka langgar adalah motivasi mereka membangun pemukiman itu adalah untuk mencari nama. Ini cikal bakal kesombongan. Karena mereka ingin diri mereka lebih dimuliakan daripada Yehova yang dimuliakan. Nah ini Tuhan tidak suka. Jadi dari sini kita lihat ada dua kesalahan besar yang mereka lakukan. Nah terus apa yang Tuhan lakukan? Tuhan langsung melakukan intervensi dalam kehidupan manusia. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tak mengerti bahasa masing-masing. Karena mereka kan dikatakan mereka itu satu bahasa dan bahkan satu logatnya. Sehingga ketika Tuhan mengacaukan bahasa mereka, maka otomatis kan mereka berpikir, orang ini diajak ngomong gak nyambung ya. Gak nyambung sama sekali. Nah, akibatnya mereka berkumpul dengan orang-orang yang bisa mengerti dengan bahasa mereka. Sehingga pasti akan terbentuk suatu kelompok-kelompok kecil yang bahasanya itu sama. Nah, ketika bahasanya sama, terus kelompok kecil yang A tidak bisa ngomong sama kelompok kecil yang B, akibatnya mereka memisahkan diri. Nah, kalau memisahkan diri, pasti tidak mungkin bersatu di tanah Sinear. Mungkin mereka akan mencari tanah-tanah lain yang sesuai dengan mereka. Karena buat apa kumpul dengan orang yang tidak mengerti bahasanya? Buat emosi aja kadang tuh. Minta air yang diambil tuh nanti batu bata. Minta batu bata yang diambil tuh nanti semen. Tuh. Minta semen yang diambil tuh air. Waduh, tambah kualik-kualik. Nah, ini namanya intervensi atau campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Ini penting. Saudara, saya ajak lihat campur tangan Tuhan ya dalam kehidupan ini ya. Contoh, hancurnya bait Allah tahun 70. Kenapa kok Tuhan mengizinkan bait Allah itu hancur? Pernah enggak saudara pikirkan? Sampai hari ini ya, dari tahun 70 sampai sekarang, itu sing ada bangunannya di tanah itu adalah Dome of the Rock. Bukan bait Allah. Gitu loh. Itu bahasa Arabnya Kubah al-Syakrah, kubah batu. Bukan bait Allah. Kenapa kok Tuhan mengizinkan bait Allah itu hancur? Karena memang fungsi bait Allahnya sudah tidak diperlukan lagi. Karena Yesusnya sudah datang, dia sudah kematiannya itu membelah tirai dari ruang kudus dan ruang maha kudus. Artinya imam itu tidak perlu lagi. Karena Yesus adalah imam besar yang melintasi daripada segala sesuatu. Yang menunjukkan bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit. Dan sudah menjadi persembahan korban yang hidup yang diterima oleh Allah. Sehingga segala aktivitas kerohanian, keritual, keagamaan yang mewakili penebusan Kristus itu sudah tidak diperlukan lagi karena yang asli sudah menggenapi.
Itu ceritanya seperti itu. Nah, kalau ceritanya seperti itu, apakah bait Allah tetap diperlukan dalam hal mempersembahkan korban? Tidak perlu. Karena Yesusnya sudah menjadi korban yang sempurna. Yang kedua, Konstantin jadi Kristen. Saudara, Konstantin, Raja Romawi, ini secara ajaib, secara supranatural, Tuhan ubah dia menjadi Kristen. Karena dia tuh pernah kena mimpi lihat tanda salib. Kemudian dia menyuruh perisai-perisainya itu digambari salib. Dan ternyata dengan strategi yang seperti itu, dengan model yang seperti itu, dia menang perang. Nah, sejak dia menang perang, maka dia bertanya, ini tanda salib, tanda siapa? Oh, tanda orang Kristen dan lain sebagainya. Maka dia memutuskan menjadi Kristen dan meresmikan agama Kristen itu menjadi agama negara waktu itu. Kenapa kok ini penting? Karena dengan adanya Konstantin itu menjadi Kristen dan menjadikan Kristen itu sebagai agama negara, maka penganiayaan terhadap orang-orang yang beragama Kristen itu sudah berhenti. Karena sebelumnya itu ganas itu. Ganas tak karu-karuan. Nah, ini termasuk campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Terus pencegahan genosida oleh Haman. Jadi Haman ini dari Persia ingin menghabisi seluruh bangsa Yahudi gara-gara orang yang namanya Mordekai itu tidak hormat kepada Haman. Nah, Tuhan melakukan dengan cara yang luar biasa melalui Esther. Ceritanya sangat menarik sekali ya. Baca kitab Esther itu sangat menarik sekali. Itu sehingga Tuhan itu bisa membalikkan yang aslinya Haman itu mau menghancurkan, justru dibalikan kehidupannya malah hancur sendiri. Karena keinginan yang mau menghancurkan orang lain. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, hati-hati dengan keinginan kita untuk menghancurkan orang lain. Jangan-jangan Tuhan akan membuat balik, Tuhan akan membuat bumerang, sehingga hidup kita menjadi hancur. Hati-hati. Nah, itu adalah 3 contoh intervensi Tuhan dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya, intervensi apakah yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saudara? Saudara, Tuhan pasti akan bekerja dengan secara luar biasa. Gitu ya. Jangan pernah meremehkan bahwa Tuhan itu tidak bekerja. Jangan. Dia pasti bekerja dengan caranya yang ajaib. Dengan caranya yang luar biasa. Saudara, ada seorang yang melayani Tuhan, mau melayani Tuhan. Ya. Dia adalah song leader. Kemudian yang terjadi adalah dia biasanya itu latihan gitu ya. Nah, saat itu dia tidak latihan. Nah, karena tidak latihan karena satu dan lain hal, akibatnya pada waktu hari H, dia pikir kebaktian akan berjalan seperti biasa. Tetapi yang terjadi itu sangat mengagetkan sekali. Ternyata gereja di tempat di mana dia beribadah itu lagi ada daerah sekitarnya itu ada race, ada balapan sepeda atau sepeda gembira atau apa gitu loh pokoknya. Ada event-event. Sehingga yang terjadi adalah kebaktian yang seharusnya dia pimpin itu sampai ditiadakan gara-gara ada peristiwa sepeda itu. Sehingga kebaktian itu memindahkan jamnya, tapi ketika jam itu sudah ada orang lain yang sudah jadi song leader. Nah, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa ketika seseorang tidak melakukan tugasnya dengan baik, Tuhan bisa campur tangan bahkan menggunakan event sepeda itu untuk melarang song leader ini untuk melayani Tuhan. Karena dia tidak mempersiapkannya dengan baik. Itu intervensi Tuhan dalam kehidupan dia. Supaya membuat dia lebih baik lagi di dalam melayani Tuhan. Saya tidak tahu intervensi apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Mungkin Tuhan buat sesuatu peristiwa sehingga membuat engkau sudah asalnya sombong jadi tidak sombong. Itu misalkan kayak gitu ya.
Jadi, apa yang sudah Tuhan buat dari kehidupan saudara? Coba renungkan itu. Coba renungkan itu. Jangan sampai Anda gagal untuk melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat 9 ya. Kesombongan yang dikacaukan Tuhan. Tuhan tidak suka kesombongan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Jadi Babel itu memang memberikan konotasi yang buruk dalam konteks teologi. Gitu ya. Jadi Babel adalah lambang kesombongan manusia yang ingin memerintah atas dirinya sendiri tanpa mau bergantung kepada Tuhan. Tanpa mau bergantung pada. Jadi pengen segala sesuatunya dikuasai sendiri. Gitu ya. Nah menariknya ya, nama Babel ini dijadikan nama perusahaan antagonis di dalam serial film drama Korea Vincenzo. Gitu ya. Kalau Anda suka drama film Korea, saya rekomendasikan untuk melihat Vincenzo. By the way, perusahaan musuhnya Vincenzo ini menggunakan nama Babel. Dan mereka juga pengen mendirikan menara Babel. Yang isinya adalah mereka ingin menguasai segala sesuatu. Entah itu media, dunia medis, dan lain sebagainya, termasuk dunia narkoba, untuk kepentingan dirinya sendiri. Tentunya saja dengan mengorbankan orang lain. Pasti. Jadi ternyata nama Babel tidak hanya konotasinya buruk di dalam konteks teologi. Dalam serial drama Korea Vincenzo pun konotasinya juga buruk gitu ya. Oke. Itu adalah belajar tentang Babel. Intinya, jangan sampai kita mendirikan menara kesombongan dalam hidup kita. Kesombongan dalam hal apa? Dalam hal apapun. Jikalau engkau memang merasa ahli dalam bidang X, jangan biarkan engkau sombong dalam bidang X. Biarkanlah keahlianmu itu digunakan Tuhan sebagai talenta yang murni, yang kudus dan yang mulia, yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang tak bercacat celah untuk memperlebar kerajaan surga. Oke? Jangan sombong, karena kalau sombong, maka Tuhan akan turun tangan dan tidak akan membiarkan engkau hidup dalam kesombonganmu. Malah, Tuhan bisa menghancurkan engkau dengan segala caranya supaya engkau berbalik kepadanya. Oke? Tuhan Yesus memberkati.